Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apakah kalian dalam keadaan baik dan sehat? Miss berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat serta siap untuk belajar bersama-sama. Kali ini kita akan belajar bersama untuk menyimak kisah Sabit dan sebuah apel. Yuk kita simak ceritanya. Sabit dan sebuah apel. Seorang lelaki soleh bernama Sabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Tiba-tiba ia melihat sebuah apel terjatuh di luar pagar suatu kebun. Sabit yang merasa kehausan tanpa berpikir panjang untuk memungut dan memakan apel itu. Tapi baru setengah memakannya, Sabit ingat bahwa apel itu bukan miliknya dan dia belum mendapatkan izin dari pemiliknya. Sabit pun bergegas masuk ke dalam kebun itu. Di kebun itu, ia bertemu dengan seorang laki-laki. Aku sudah makan setengah dari buah apel ini. Aku berharap Anda menghalalkannya. Penjaga kebun pun menjawab, aku bukan pemilik kebun ini. Aku hanya orang yang ditugaskan menjaga dan mengurus kebun. Lantas, di mana rumah pemilik kebun ini? Aku harus menemuinya untuk meminta ia menghalalkan apel yang telah kumakan ini. Penjaga kebun pun menjawab, untuk sampai ke sana, engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam. Sabit berkata, tidak mengapa, aku akan tetap pergi menemuinya, meskipun rumahnya jauh. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku karena tanpa izin pemiliknya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita melalui sabdanya, siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpan api neraka. Akhirnya, Sabit pun pergi ke arah yang ditunjuk penjaga kebun itu. Sesampainya di rumah pemilik kebun, Sabit pun mengucap salam dengan sopan. Wahai Tuan, saya terlanjur memakan setengah dari apel yang jatuh keluar dari kebun milik Tuan. Karena itu, saya datang untuk meminta Tuan menghalalkan apa yang telah saya makan itu. Agak lama, pemilik kebun itu pun terdiam mendengar ucapan Sabit. Lalu, Sabit pun kaget ketika pemilik kebun berkata, tidak, aku tidak akan menghalalkannya kecuali dengan satu syarat. Apa syarat itu, Tuan? Engkau harus menikahi putriku, kata pemilik kebun itu yang mengagetkan Sabit. Benarkah ini menjadi syarat Tuan untuk memaafkan saya? Karena saya telah memakan buah apel yang jatuh dari kebun Tuan. Saya harus menikahi putri Tuan, ujar Sabit. Pemilik kebun pun berkata, engkau juga harus tahu, putriku mempunyai kekurangan. Ia buta, bisu, tuli, dan juga lumpuh. Baik, aku terima, karena aku tidak ingin di tubuhku ada barang haram, ujar Sabit. Pernikahan pun dilaksanakan. Setelah akad nikah selesai, Sabit dipersilahkan menemui istrinya. Alangkah kagetnya Sabit ketika mendengar istrinya menjawab salam yang dia ucapkan. Karena yang Sabit tahu istrinya mengalami buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa kamu buta, tuli, bisu,
bisu, dan lumpuh. Istri Sabit pun menjawab, "Aku dikatakan buta karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah. Aku dikatakan tuli karena aku tidak pernah mau mendengarkan berita dan cerita orang yang tidak membuat Allah ridho. Aku dikatakan bisu karena aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah saja. Aku dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang membuat Allah murka." Sabit pun begitu bahagia, ia mendapatkan istri yang solihah. Nah, dari pernikahan ini, Sabit dan istrinya dikaruniai seorang putra yang kelak menjadi ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Demikianlah kisah Sabit dan sebuah apel. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah tersebut. Semoga teman-teman dapat menjaga perut kita ataupun diri kita dari makanan-makanan yang haram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.